Pernah nggak sih ngajarin anak kecil berhitung tapi ngerasa, kok susah banget ya nangkapnya? Nah, selamat datang di sesi eksplanasi kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan sebuah rahasia atau bisa dibilang strategi super keren yang ramah banget buat otak, khusus untuk ngajarin matematika dasar ke anak-anak. Kalau selama ini Anda sering ngerasa frustrasi pas ngajarin angka ke si kecil, Anda ada di tempat yang pas banget. Coba deh kita pikirin bentar pertanyaan ini. Apa iya menghafal angka itu sama dengan paham matematika? Maksud saya gini, pernah nggak sih lihat angat yang jago banget ngucapin angka 1 sampai 10 di luar kepala, lancar jaya kayak burung beo, tapi pasti kasih kelereng beneran dan disuruh hitung jumlahnya, malah bingung. Nah, ini bukti nyata nih, kalau sekedar hafal urutan kata, itu sama sekali beda dengan beneran paham apa makna dari angka tersebut. Terus solusinya apa dong? Kurikulum Merdeka punya satu jawaban yang brilian banget, namanya metode CPA. CPA ini singkatan dari konkret, piktorial, dan abstrak. Terdengar akademis banget ya, tapi tenang, ini tuh sebenarnya strategi yang sangat logis dan bertahap buat nyetopin kebiasaan hafal mati tanpa makna tadi. Metode ini mastiin anak nggak cuma bisa nembak jawaban yang benar, tapi mereka benar-benar ngeh kenapa hasil hitungannya bisa begitu. Di sesi kali ini, kita bakal ikutin langsung gimana sih perjalanan seru seorang anak kelas 1 SD ngelewatin tahap-tahap ini. Kita bakal bahas tuntas soal apa itu strategi CPA, kita lihat langsung gimana berjalannya tahap konkret, piktorial, dan abstrak, sampai ke alasan kenapa metode ini tuh bener-bener ngasih dampak besar buat fondasi belajar anak ke depannya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama dan lihat gimana sih wujud dari kerangka kerja ini pas dipraktekkan. Aturan main dari pendekatan ini sebenarnya simple banget, cuma ada 3 langkah berurutan dan pantang buat dilompatin. Pertama, kita harus dan wajib mulai dari hal fisik atau wujud konkret yang bisa dipegang. Kalau itu udah mantap, pelan-pelan kita geser pakai alat bantu visual. Baru deh di langkah terakhir banget, kita landaskan pemahaman mereka pakai simbol matematika yang abstrak. Intinya, kita nggak bisa langsung ngebut ke garis finish tanpa ngebangun fondasi fisik dan visualnya dulu. Nah, mari kita mulai perjalanan ini dari fondasi yang paling pertama, yaitu tahap konkret, tempat di mana eksplorasi nyata terjadi. Kalau kita merujuk pada panduan kurikulum Merdeka, eksplorasi berbasis sentuhan fisik ini tuh emang diwajibkan loh di awal. Di capaian pembelajaran untuk fase A, targetnya jelas, peserta didik harus bisa memahami bilangan pakai benda konkret. Kenapa? Ya karena anak kelas 1 SD itu secara kognitif lagi ada di tahap perkembangan yang memang sangat bergantung banget sama interaksi dunia nyata. Mereka butuh sesuatu yang real. Prakteknya di lapangan kayak gimana? Gampang banget. Guru atau orang tua didorong buat pakai barang-barang fisik yang ada di sekitar. Bisa pakai kelereng, batu kecil, kancing baju, atau yang paling gampang, pakai jari tangan mereka sendiri. Anak-anak juga bisa diajak main lompat tali buat belajar nambahin orang. Coba dibayangin, pas mereka benar-benar genggam 5 butir kelereng dan menghitungnya satu persatu, disitulah mereka secara harfiah merasakan wujud dari sebuah angka, jauh sebelum mereka diajarin megang pensil. Setelah mereka benar-benar khatam sama realitas fisik dari sebuah angka, kita ngebawa mereka ke jembatan transisi yang super krusial ini. Tahap piktorial. Di tahap ini, benda-benda berwujud yang biasa mereka pegang tadi mulai pelan-pelan bertransisi jadi gambar atau ilustrasi 2 dimensi di atas kertas. Kelereng nyata yang biasa mereka genggam, kini mungkin digantikan dengan gambar buah apel di buku. Nah, gambar ini ngasih ruang buat anak memvisualisasikan sebuah kuantitas dan jumlah, tanpa harus repot bawa-bawa barang aslinya lagi. Dan lewat gambar, proses belajar ini jadi nyambung banget. Bayangin pas anak lihat gambar 4 ekor burung lagi hinggap di dahan, terus ada gambar 2 burung lain yang terbang ngedeket. Visualisasi ini ngebantu anak ngerasa aman, dan gampang buat ngebayangin proses penjumlahan di kepala mereka sendiri. Hitung-hitungan jadi berasa kayak lagi baca cerita bergambar. Biar pemahaman visual mereka makin nempel, kita pakai alat bantu khusus kayak bingkai 10 atau 10 frame, yakni kotak sederhana ukuran 5x2, serta konsep pasangan bilangan. Kenapa ini keren banget? Karena alat-alat ini ngebantu menyusun gambar-gambar tadi dengan sangat rapi, bikin otak anak otomatis terlatih buat ngenalin pola dan jumlah dengan cepat tanpa harus ngitung satu-satu lagi. Dan susunan visual yang udah kuat tadi, pada akhirnya nyiapin panggung buat tujuan akhir kita, tahap abstrak, di mana simbol matematika diperkenalkan. Coba perhatiin persamaan di layar ini, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kelihatannya kaku banget kan? Tapi tunggu dulu, buat anak yang udah berhasil ngelewatin tahap konkret dan piktorial tadi, persamaan yang sederhana ini udah bukan lagi sekedar hafalan ajaib yang bikin pusing. Angka dan simbol matematika ini kini benar-benar jadi kesimpulan logis yang masuk akal banget dari semua perjalanan fisik dan visual yang baru aja mereka lakuin. Disinilah keajaiban sesungguhnya. Di satu sisi, kita punya dunia anak yang nyata, benda konkret kayak kelereng, dan representasi piktorial kayak gambar buah. Di sisi lain, ada dunia abstrak,
angka 0-20, dan lambang seperti tambah atau kurang. Nah, metode CPA ini yang jadi jembatan super mulus yang ngehubungin taman bermain dunia nyata mereka dengan bahasa matematika yang formal tanpa memicu rasa takut atau frustrasi sedikit pun. Yang ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang nggak kalah penting. Sebenarnya, kenapa sih progresi bertahap ini sebegitu pentingnya buat anak-anak? Jawabannya ada di fondasi belajarnya. Dengan sengaja ngatur tempo belajar supaya nggak buru-buru loncat ke angka, kita tuh lagi ngebangun pemahaman bermakna. Kita lagi ngasah number sense alias kepekaan intuisi bilangan mereka. Kita mau mastiin kalau anak-anak nggak cuma tahu berapa hasil akhirnya, tapi mereka benar-benar paham esensi dan logika di baliknya. Fondasi kuat inilah yang bikin mereka siap tempur di matematika tingkat lanjut nanti. Jadi, sebagai bahan renungan nih, besok-besok pas Anda lagi bantu anak kecil ngerjain tugas matematikanya, coba tanyain ke diri sendiri, apakah saya lagi maksa mereka ngerjain simbol abstrak di atas kertas, atau saya ngasih kesempatan tangan kecil mereka buat benar-benar memegang matematika itu lebih dulu? Sabar ngelewatin tahap ini itu bisa jadi penentu loh antara rasa frustrasi berhitung dengan tumbuhnya rasa cinta pada matematika seumur hidup. Terima kasih udah dengerin eksplanasi kali ini, selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi.